Siap. Oke, kita dulu. Kelihatan kan ya? Sambil kelihatan. Siap. Oke, pastikan. Siap. Udah mau siap? Oke, siap. Kalau saya coach, ya siap. Ya, Selamat pagi jelang siang, Pak Rodeni. Bagaimana iya. kabarnya? Alhamdulillah Pak, pagi juga. Alhamdulillah baik, baik kabarnya. Baik. Sebelum kita mulai, Hmm. bagaimana perasaan Bapak menjelang sesi obrolan kali ini? Ada hal khusus yang ingin Bapak diskusikan atau fokuskan? Ya Pak, sejujurnya saya sedikit merasa tegang sih. Merasa tegang, beberapa tantangan di pekerjaan buat saya mencari solusi yang efektif. Ya, seperti itu. Oke, tentu saya menghargai kejujuran Bapak. Mari kita jadikan sesi ini sebagai ruang untuk menjelajahi solusi bersama. Apakah ada hal khusus yang ingin kita bahas lebih mendalam hari ini? Ya Pak, tapi mungkin nanti di akhir sesi saja Pak, kalau untuk yang pembahasannya ya mungkin di sesi terakhir aja dalam percakapan ini. Oke. Nah, apa tujuan yang ingin Bapak capai dari sesi obrolan ini atau dari coaching ini? Eh, dari obrolan ini saya mempunyai kendala, itu kendalanya saya itu ingin meningkatkan kemampuan presentasi saya di depan umum, yang sebelum-sebelumnya masih banyak kendala gitu. Untuk meningkatkannya, ya dalam coaching ini saya ingin meningkatkan kemampuan presentasi yang saya di depan umum seperti itu. Baik. Apa tujuan akhir dalam coaching yang Bapak inginkan? Saya ingin sih bisa presentasi dengan percaya diri itu, pede itu Pak, dan membuat audiensi terkesan dengan presentasi saya. Ya karena memang sebelum-sebelumnya saya kalau di kegiatan sekolah, dalam kegiatan sosialisasi itu masih kurang pede. Nah, di sini saya ingin ngobrol-ngobrol dengan Bapak, ingin bisa bisa dalam presentasi yang percaya di itu adanya percaya diri dan membuat audiensi terkesan dengan presentasi saya seperti itu. Bagus. Apa ukuran keberhasilan yang Bapak inginkan dari sesi obrolan kita ini? Eh, saya ingin bisa lancar yang dalam presentasi yang mungkin di sekolah saya ataupun di momen-momen yang lain, ingin presentasi itu ingin lancar tanpa adanya gugup ya, serta mendapatkan feedback feedback positif dari audiensi seperti itu Pak. Oke. Apa yang membuat Bapak Rodeni merasa kesulitan dalam presentasi? Itu tadi agak kalau di awal ketika mau presentasi itu adanya ya merasa gugup merasa gugup, bahkan sering lupa kata-kata yang mau udah dipersiapkan oleh saya dalam presentasi, seperti itu. Oke. Tolong ceritakan lebih lanjut. Bagaimana perasaan itu muncul? Ya, seperti ini Pak, rasa takut tidak bisa memberi kesan positif pada audiensi. Jadi ketika saya memberikan presentasi kemudian ada rasa ke kesan ada rasa takut dari diri saya mungkin yang terlihat oleh audiensi ya. Jadi membuat kemudian saya juga gugup. Nah, di sini kan tidak memberikan kesan positif kepada audiensi. Terkadang juga saya merasa tertekan untuk menyampaikan sesuatu yang sempurna. Itu permasalahan saya itu, Pak. Oke, saya paham. Nah, sekarang bagaimana Bapak menghadapi situasi tersebut? Ya, keinginan saya dari obrolan-obrolan ini
ya yaitu coach ya, termasuk coach membimbing saya dengan supaya saya bisa merenung, membuka ruang bagi saya untuk menyusun pemahaman-pemahaman yang lebih dalam mengenai tantangan yang saya hadapi, yang merasa didengar dan dukung itu untuk hal-hal seperti ini. Ini seperti sekarang dengan Bapak saya bisa mencurahkan permasalahan-permasalahan saya seperti itu, Pak. Oke, kita akan bersama-sama mencari solusi untuk mengatasi hambatan ini. Apakah ada hal yang ingin Bapak tambahkan? Setelah saya dengan Bapak ngobrol-ngobrol, saya hanya ingin merasa lebih percaya diri saja, Pak, dan terampil saat presentasi. Dan saya yakin dengan bimbingan ini saya bisa mencapai, karena sebelum-sebelumnya ketika presentasi mungkin di awal itu mengenai di awal ketika mau presentasi itu pasti ada kegugupan sehingga kadang-kadang kalau saya bisa mengendalikan kehidupan itu, saya alhamdulillah diberikan kelancaran, tetapi kadang sering juga tidak bisa mengendalikan diri, sehingga ketika presentasi lanjutannya saya bisa masih gugup gitu, tidak pede seperti itu. Oke. Apa rencana Bapak dalam mencapai tujuan presentasi yang Bapak inginkan? Memang ya sebelumnya ketika dalam presentasi saya itu mempersiapkan presentasi itu ala kadar daripada catatan-catatan kecil saja. Mungkin ke depan saya akan mempersiapkan materi presentasi dengan baik, juga berlatih, juga apalagi kalau untuk secara individu, dulu pun saya diberikan pengetahuan oleh bapak saya sendiri, yaitu ketika mau berbicara lancar, mau bicara tidak malu-malu itu berlatih di depan cermin, dan juga persiapan lain adanya feedback dari teman-teman atau mentor untuk memberikan nilai dalam kegiatan presentasi saya, baik itu di sekolah ataupun di luaran, seperti itu, Pak. Oke, bagus itu, Pak. Adakah prioritas yang Bapak miliki dalam rencana aksi Bapak? Prioritas saya sih persiapan materi presentasi, materi mungkin ya. Saya kadang memang mengakui ketika mau presentasi, mau tampil di depan orang banyak atau tempat-tempat umum ya, itu tidak ada materi, cuman hanya sekilas saja, artinya cuman hanya rangkuman saja. Tapi kedepannya prioritas saya yaitu mempersiapkan materi presentasi dengan baik dan berlatih presentasi tadi di depan cermin. Juga saya percaya bahwa fondasi yang kuat dalam materi dan latihan akan membantu saya mengatasi rasa gugup dan tidak kepercayaan saya gitu. Seperti itu, Pak. Nanti ini apa strategi yang Bapak gunakan untuk mencapai tujuan prestasi Bapak? Saya akan mencoba itu mencari referensi materi presentasi yang mempersiapkan, baik itu mungkin bentuknya dari bentuk slide-slide seperti itu ya, mungkin yang bikin slide-nya yang menarik, dan berlatih juga presentasi dengan fokus pada intonasi dan gerakan tubuh saya. Saya juga berencana untuk meminta feedback baik itu dari mungkin audiensi, baik itu mungkin pemateri lain ataupun orang-orang yang di atas saya, seperti itu. Itu, Pak. Ya, itu langkah-langkah yang sangat baik. Rencana aksi yang terstruktur dan fokus ya, Pak ya, untuk mengatasi masalah. Sekarang bagaimana Bapak melihat tindak lanjut dari rencana Bapak ini? Ya, tindak lanjutnya saya sendiri ya tadi berkomitmen, artinya berkomitmen, berpegang diri untuk mempersiapkan materi presentasi sebaik-baiknya, baik itu untuk juga berlatih presentasi tadi, berlatih
mempersiapkan presentasi yang baik, berlatih tadi ketika di awal mungkin sesuai dengan arahan yang pernah saya dengarkan dari bapak saya itu berlatih di depan cermin dan mencari feedback dan teman dari mentor juga seperti itu Pak. Selanjutnya siapa dan apa yang dapat membantu Bapak dalam menjaga komitmen Bapak? Di antaranya dari seperti itu ya ada teman sejawat sih, ada teman ataupun mungkin di atas saya seperti saat ini juga yang saya rasakan di kegiatan CGP itu adanya PP ya yang mungkin menjadikan untuk berkomunikasi membangun diri saya dalam penampilan atau memberikan pendapat di baik itu di Zoom ataupun di secara langsung ya. Jadi salah satu dari itu dari teman sejawat atau mentor atau PP untuk memberikan berlatih ya. Saya percaya bahwa dukungan mereka menjadi pendorong motivasi dan peminat memperbaiki saya itu seperti itu Pak. Oke. Nah sekarang nih itu luar biasa ya Pak ya. Sekarang bagaimana dengan tindak lanjut dari kegiatan kucing ini? Ya setelah kegiatan kucing ini mungkin saya akan tadi mungkin udah ada lega juga ngobrol-ngobrol dengan Bapak, yaitu kegiatan seperti ini. Saya akan terus berlatih untuk menampilkan mungkin tadi ada gambaran-gambaran juga dari Bapak, yaitu berlatih mempersiapkan diri untuk presentasi yang benar-benar disiapkan, terus juga berkomunikasi dengan teman. Kemudian kegiatan hanya fokus sementara, tetap juga sebuah perjalanan berkelanjutan. Ya, ini juga menyadari ini adalah perjalanan saya. Mungkin itu seperti itu, Pak. Oke. Gimana perasaannya Bapak sekarang? Ya, alhamdulillah dengan obrolan-obrolan ini memberikan saya kelegaan lah bahasanya ya, Pak. Udah agak-agak lega gitu. Oh, ini seperti ini. Oke, terima kasih saya ucapkan kepada Bapak yang sudah memberikan gambaran-gambaran tentang bagaimana mengurangi rasa kendala saya dalam yaitu gugup ketika memberikan presentasi ataupun tampil di depan umum seperti itu. Terima kasih saya ucapkan kepada Bapak. Sama-sama. Semangat ya Pak ya. Ya siap Pak. Terima kasih. Sama. Sekarang Bapak menjadi ya, bentar. Oke, siap. Sekarang saya jadi ini ya. Sekarang jadi Kuci ya. Kuci ya. Oke. Siap Pak. Oke. Assalamualaikum Pak Aris, gimana kabarnya? Maaf ya, sudah lama janjian lewat WA, baru sempat sekarang mungkin kita ketemu. Oh, iya Pak, alhamdulillah sehat Pak, tidak apa-apa Pak. Saya tahu Bapak lagi sekarang lagi sibuk dan lagi banyak kegiatan. Ya, terus apa ya rencana pertemuan ini? Seperti serius sekali kayaknya ini ngobrol-ngobrol ini kayaknya sampai nge-WA saya beberapa kali nih. Makanya, waduh, ada apa ini Pak Aris nih ya? Seperti itu. Ayo, sok silakan apa rencana pertemuan ini? Ya Pak, saya ingin ada cerita masalah nih Pak di sekolah Pak. Mengenai bentroknya jadwal ekstrakurikuler dengan jadwal sekolah agama nih Pak. Seperti yang diketahui kan Pak ya, sekarang kan salah satu syarat untuk melanjutkan ke jenjang selanjutnya itu harus memiliki ijazah MDTA. Ya betul. Oh seperti itu. Tapi selama ini apa peluang atau kemungkinan yang bisa Bapak ambil dari kejadian seperti itu? Dari peluang ini saya mencoba untuk memahami dan mengalah ya Pak ya, karena memang saya pikir sekolah agama juga memang penting, dan saya coba untuk merubah
jadwal ekstrakurikuler yang saya buat gitu Pak. Oh seperti itu. Terus lanjutannya apa rencana Bapak untuk dari kegiatan ekstrakurikuler supaya bisa berjalan terus seperti itu? Selama ini saya mencoba merubah jadwal ekstrakurikuler yang semula jam 2 siang, sekarang saya rubah jadi jam 4 atau setengah 5 setelah murid pulang sekolah agama gitu Pak. Atau mungkin saya juga rubah ada beberapa ekstrakurikuler di Sabtu karena kebetulan sekolah agama itu kan masuknya itu hari Senin Masuknya sampai masuk Jumat Pak. gitu ya. Masuknya hari Senin sampai Jumat, jadi Sabtu libur. Jadi Sabtu bisa dengan leluasa untuk melakukan ekstrakurikuler gitu Pak, kegiatan ekstrakurikuler. Nah itu udah ada gambaran ya. Tapi apa ukuran keberhasilan dari yang tadi disampaikan, ukuran keberhasilannya itu bagaimana tuh? Ukuran keberhasilannya sih saya walaupun dengan waktu yang sedikit atau saya juga mengakui kurang maksimal kalau dengan waktu yang terbatas, tapi saya berusaha Pak agar ekskul tetap berjalan supaya anak dapat menyalurkan minatnya Pak. Mungkin kalau misalkan ada mendekati event atau nanti ada perlombaan atau pertandingan, saya mungkin akan kolaborasi atau koordinasi dengan kepala sekolah dan orang tua untuk bisa berlatih lebih intensif. Jadi mungkin memohon ada beberapa hari atau beberapa jadwal untuk anak tidak ikut sekolah agama seperti itu Pak. Oh seperti itu, bagus juga tuh ya. Ya tapi kira-kira siapa dan apa yang dapat dibantu Bapak Ibu dalam menjaga komitmen itu oleh dapat membantu Bapak ya, yaitu menjaga komitmen tadi, menjaga komitmen itu. Yang pertama pasti kepala sekolah ya Pak, sebagai penanggung jawab di sekolah kita. Kemudian dengan teman rekan sejawat di mana kita bisa berbagi atau meminta solusi gimana nih ke teman-teman, dan juga yang pasti ke orang tua murid. Jadi nanti kepada orang tua murid untuk bisa memahami bahwa mengembangkan minat dan bakat siswa juga penting untuk mereka nanti ke depannya kelak. Jadi kan sekarang nih kita bentroknya tuh orang tua itu lebih memilih untuk anaknya untuk sekolah agama dibandingkan dengan mengikuti ekstrakurikuler. Tapi kan dengan anak misalkan dengan kita bisa membimbing minat dan bakat anak juga akan sangat berguna bagi anak nanti ke masa depan. Kan dengan anak juga dengan memiliki prestasi kan sekarang juga anak bisa bebas memilih sekolah yang mereka inginkan Pak ya. Ya Kalau betul. misalnya punya prestasi mungkin bisa masuk dengan jalur prestasi ke sekolah-sekolah yang mereka inginkan seperti itu. Luar biasa kalau gambaran-gambaran seperti ini, luar biasa ini Pak Aris ini. Dan ke depan mungkin mudah-mudahan ya kita Pak Aris bisa memenuhi kebutuhan-kebutuhan siswa kita, khususnya tadi keluhan-keluhan Bapak, gambaran-gambaran Bapak dalam menghadapi persoalan-persoalan murid yang mudah-mudahan bisa kita selesaikan, dan kedepannya pun ya kita tetap untuk murid dan murid. Mungkin itu. Amin Pak. Terima kasih Pak, saya sangat lega sekali nih Pak. Dari kemarin saya menghubungi Bapak nih, saya butuh teman curhat bagaimana nih solusinya menghadapi masalah ini. Semoga kedepannya juga saya tetap konsisten untuk dapat membimbing anak dan dapat membantu menyalurkan minat dan bakat murid seperti itu. Terima kasih ya Pak ya. Ya tuh bisa kontak-kontak aja Pak Aris, kontak-kontak aja ketika mungkin butuh, ketika kita mau share, mau ngobrol-ngobrol, boleh. Selain di sini pun kita bisalah ngobdar-ngobdar di luar, obrol-obrolan yang mungkin berfaedah dan bermanfaat untuk itu ya, sesuai dengan kedudukan kita, yaitu di guru, yaitu tetap untuk mengedepankan murid ya, seperti itu mungkin ya. Oke siap Pak, terima kasih ya Pak ya. Ya sama-sama Pak Aris, terima kasih juga, terima kasih.